Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh isi bumi beserta isi keduanya, baikkah itu di langit ataupun di bumi. Dan juga permohonan sekali kepada ataupun salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Jadi dengan adanya beliau, maka kita akan membahas masalah hadis Nabi Rasulullah. Kemarin sudah saya bahas masalah amal-amal yang menyangkut tentang niat, hadis nomor 1. Sekarang kita bahas hadis nomor 2, yang dituliskan oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab Sahih Muslim. Bisa dilihat ini kitab Sahih Muslim. Yang nomor 2 tentang masalah turunnya wahyu, bagaimana wahyu ataupun firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, bagaimana dijelaskan oleh Nabi cara penyampaiannya, bagaimana cara turunnya wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, langsung saja. Yang hadis nomor 2 kita bacakan dulu hadisnya, disabar, disimak, dipahami sehingga kita ada mauizah bersama, sehingga dengan mempelajari hadis ini menjadi bekal bagi kita untuk berumbudiah, berpahala kepada Allah dan Rasulnya. Kita menjunjung tinggi hadisnya sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyatul Ummil Mu'minin radhiyallahu anhu anna Kharisa Aisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ummi Aisyah. Jadi Ummi Aisyah ini isteri Nabi yang kedua setelah Siti Khadijah. Setelah Khadijah wafat, maka Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah, iaitu putri dari sahabat Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari Aisyah Ummul Mukminin, katanya Haris bin Hisham. Ini yang diriwayatkan dari Haris bin Hisham pernah langsung sendiri bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu turun kepada anda? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Haris bin Hisham ini pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah cara turunnya wahyu itu dari malaikat Jibril kepada anda, wahai Rasulullah. Jadi faqala Rasulullah, maka jawablah Rasulullah, ahyanan ya'tini misla salsalati, jarisa. Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku, kedengarannya seperti bunyi lonceng. Jadi sekira-kira datangnya wahyu dari malaikat Jibril ini kepada Nabi Muhammad berbentuk bunyi lonceng. Jadi lonceng yang kita bayangkan ini tidak seperti lonceng yang ada di dunia, Apakah itu bunyi lonceng bel, ataupun lonceng dipukul-pukul gendang-gendang, ataupun lonceng gereja dan sebagainya. Jadi maka ini kita jangan
sama persepsikan, ya, sama persepsikan antara lonceng di sini dengan lonceng yang ada di dunia ini. Yaitu itulah yang sangat berat bagiku. Jadi kalau firman Allah ataupun wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril ini melalui lonceng, maka itu sangat berat bagi Rasulullah, ya. Sangat berat kenapa? Karena bunyi lonceng tersebut. Tapi bentuknya seperti itu, tapi bentuknya dalam bentuk wahyu juga yang disampaikan kepada Rasulullah. Jadi setelah bunyi itu berhenti, lantas aku mengerti apa yang dikatakannya, ya. Jadi setelah bunyi lonceng tersebut berhenti, maka Rasulullah dapat menangkap apa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut, sehingga dihafal oleh Rasulullah, ya, dipahami, diartikan, dipahami, disimpan di dalam hati. Setelah itu baru nanti dibukukan ataupun ditulis oleh para sahabat ini di kulit unta, di tulang belulang, di batu. Karena pada masa itu tidak adanya kertas, ya, kertas putih yang kita baca-baca sekarang ini. Karena waktu itu belum ada kertas, ya. Okey. Dan selanjutnya, wa huwa asyadu alal fayasimu, itu udah ani waqad wa aitu anhu maqala wa ahyanan yatamassalu malakur rajulan fayukallimuni fa'ani ma yaqulu qalat Aisyah. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki datang kepadaku, dia berbicara kepadaku, dan aku mengerti apa yang dikatakannya, ya. Kadang-kadang malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk manusia, ya, dan bentuk seorang pemuda yang gagah, rapi, ya, rambutnya terlurus, bajunya baju putih yang rapi, yang bersih. Jadi pada suatu hari datang malaikat kepada Nabi Muhammad. Di sekelilingnya duduklah para sahabat. Maka malaikat bertanya, kapankah hari kiamat ya Rasulullah? Menanyakan masalah apa itu Islam, apa itu ihsan dan sebagainya. Maka jawab Nabi, orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Ya. Jadi inilah maksudnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahawa yang datang tersebut adalah malaikat Jibril. Jadi ini diserupakan ataupun malaikat dengan kudrah iradahnya Allah, maka berbentuklah seperti manusia, seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad, dan itu dalam bentuk manusia. Yang pertama tadi jangan lupa seperti lonceng, bunyi lonceng. Yang kedua dalam bentuk manusia. Kata Aisyah, jadi berkata lagi Aisyah, walaqad ra'aitu yanzilu alaihi wuhu fil yaumi syadid bardi fayasimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Bagaimana artinya? Kata Aisyah, aku pernah melihat Nabi, ya, melihat Nabi ketika wahyu turun kepada beliau pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dari Nabi bersimbah peluh, ya. Jadi pada suatu hari Siti Aisyah, isterinya Nabi ini, pernah melihat Rasulullah pada suatu hari menerima wahyu, ya. Jadi dalam suasana hari tersebut adalah hari yang sangat dingin. Maksud hari dingin, suhunya amat dingin. Karena kita maklum bersama bahawa di Arab itu tidak ada salju, ya. Beda di daratan Eropah, daratan Amerika. Sama juga seperti di Indonesia ini tidak ada salju. Yang ada kita ini di sini adalah musim hujan dan musim kemarau. Kalau di Arab, kalau kita bayangkan, memang satu tahun 2 kali hujannya atau 3 kali. Jarang terjadi hujan. Maka Siti Aisyah waktu melihat Rasulullah, jadi nampak kelihatannya keluar peluh. Maksud peluh di sini adalah
di hari yang amat dingin itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berkeringat kerana sangat berat dirasakan oleh beliau saat-saat turunnya wahyu. Perlu bersembah perlu adalah seperti keluarnya keringat, ya, keringat ataupun demam dan sebagainya, kerana begitu gundahnya Rasulullah menerima wahyu tersebut. Sehingga di sini dijelaskan adalah kelihatannya Nabi bersembah perlu. Setelah ayat Al-Quran itu turun, maka Rasulullah bersembah perlu. Jadi inilah, ya, poin nombor 2 hadis dari riwayat Sahih Bukhari. Jadi bagaimana kita memahami yang bahawa Rasulullah ini berjuang sangat giat terhadap umatnya agar faham masalah-masalah apa yang dikandung dalam hadis tersebut. Kerana hadis ini adalah segala perbuatan, perkataan Nabi, ya, tingkah laku Nabi, ya, diamnya Nabi, persetujuan Nabi dan sebagainya, itu merupakan semuanya adalah sunnah Nabi, ya, sunnah perbuatan. Beda hadis dengan sunnah. Kalau hadis lebih kepada perkataan beliau, sedangkan sunnah lebih kepada perbuatan beliau. Jadi semua yang ada yang bersumber dari Nabi itu adalah semuanya hadis. Jadi hadis ini adalah penterjemah ataupun menafsirkan Al-Quran yang belum Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Karena dalam Al-Quran tersebut adalah suatu ayat itu bersifat global. Seperti aqimus salata wa atuz zakat. Allah cuma menetapkan adalah solat, tapi tidak Allah jelaskan berapa rakaatnya, kapan rukuknya, kapan tahiyatnya, ya. Kapan apa kejadian untuk berbuatnya, dari subuh sampai isya misalkan, ya. Jadi kenapa Allah menggambarkan secara umum? Karena itulah kelebihan Allah menciptakan manusia, kerana kita ini dikasih oleh Allah adalah berupa akal, pikiran, telaah kita untuk meneliti, memahami, ya, mengkoreksi, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, melihat apa yang dikandung dalam tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin inilah sepatah dua kata dari saya. Mungkin ada manfaat bagi saya sendiri dan bagi pemirsa yang mendengarkan. Marilah kita menggali hadis Sahih Bukhari ini sampai siap. Ini baru nombor 2. Maka jangan lupa dilihat terus channelnya Pak Danul, ya, sehingga kita dengan berkat mengkaji hadis Nabi ini menambah wawasan bagi saya pribadi dan juga pemirsa sekalian yang melihat channel saya ini, sehingga memberikan manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pemirsa sekalian untuk betul-betul kita beribadah kepada Allah dan mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe dan di share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa bunyi loncengnya sehingga dalam pengajian hadis ini bisa terupdate terus, ya, informasinya. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.